Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita sudah mendengarkan argumentasi yang disampaikan oleh pembicara tim pemerintah mengenai mosi perdebatan kali ini. Memiliki anak adalah sebuah hak sekaligus anugerah bagi pasangan orang tua. Kita diberikan kemampuan secara biologis untuk menghasilkan keturunan yang dapat meneruskan ikatan darah keluarga nantinya. Memiliki anak membuat orang tua belajar untuk memahami betul seberapa besar tindakan dan pola pikir mereka dapat mengaruhi perkembangan anak. Pada dasarnya, tidak ada pasangan yang siap untuk menjadi orang tua, karena faktanya mereka memang tidak pernah merasakan pengalaman tersebut. Untuk itu, orang tua harus belajar mempersiapkan pola asuh yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mosi kali ini, tim pemerintah ingin mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Sebagai tim oposisi, saya merasa bahwa kebijakan tersebut tidak diperlukan. Selain melihat dari beban pembuktian yang bersifat tidak mendesak karena hasil kesalahan pola asuh anak masih dapat diatasi dengan mekanisme lainnya seperti konseling anak pada psikolog, saya melihat bahwa kebijakan tersebut tidak mampu mengontrol kondisi yang ada di lapangan saat ini, sehingga kita perlu menggarisbawahi kembali akan fakta di masyarakat mengenai konsep dalam memiliki seorang anak. Saya menyatakan tidak setuju dengan mosi dan argumen yang sudah dipaparkan oleh pembicara pertama tim pemerintah. Di sisi kami, diwajibkannya orang tua untuk mengikuti tes tidak dapat membuktikan kelayakan mereka secara penuh. Untuk itu, kita perlu menganalisis kembali apa syarat yang dapat membuktikan kelayakan orang tua. Ada pepatah yang berbunyi, pengalaman adalah guru terbaik. Dari pepatah tersebut, kita dapat memahami konsep bagaimana pasangan dapat menjadi orang tua yang layak bagi anak mereka. Sesiap apapun orang tua untuk memiliki anak, pada akhirnya mereka harus melihat kembali kondisi yang ada di sekitar mereka. Sebagai contoh, seorang ibu sudah siap untuk memiliki anak. Ia sudah memahami betul bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum, namun seringkali teori berbeda dengan fakta yang ada di lapangan. Faktanya, karakteristik tiap anak berbeda-beda dan ada karakter yang sering dijumpai, begitu pula juga dengan ada pula yang memiliki karakteristik khusus dan fakta ini berada di luar kemampuan sang ibu sehingga ia tidak dapat mengontrolnya. Oleh karena itu, sebaik apapun orang tua mempersiapkan diri, pada akhirnya mereka tetap harus belajar dari keadaan. Baik, tim pemerintah memang menjelaskan bahwa tes kelayakan memang dapat menguji seberapa siap orang tua untuk memiliki anak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pola asuh pada anak. Namun, Dewan Juri yang terhormat, kita harus melihat masa depan di mana seandainya kebijakan ini sudah diterapkan, maka otomatis jumlah orang tua yang bisa memiliki anak pasti akan menurun tiap tahunnya. Yang berarti, kebijakan ini dapat membuat tingkat kelahiran menjadi rendah, di mana itu berarti dapat mempengaruhi pertumbuhan negara karena jumlah umur produktif yang akan berkurang tiap tahunnya. Selain itu, bila kebijakan ini dilakukan, maka kesempatan orang tua untuk belajar dari keadaan tidak akan tiba, dan pada akhirnya akan muncul paradigma baru yang membentuk template bagaimana cara mendidik anak yang benar tanpa memperhitungkan variabel-variabel lain seperti karakter anak, kondisi lingkungan masyarakat, mindset orang tua, dan lain sebagainya yang bisa saja terjadi. Berdasarkan sangat tersebut, saya akan memaparkan argumen prinsip dan argumen praktikal saya dalam mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, bagaimana kebijakan tes kelayakan orang tua ini dapat mengontrol realita yang ada? Yang kedua, bukankah lebih baik bila pemerintah fokus terhadap masalah yang muncul mengenai pola asuh anak yang terjadi saat ini? Memasuki argumen yang pertama, dalam realita yang ada saat ini, memiliki anak adalah kodrat dari pasangan sebagai makhluk hidup secara biologis. Mau bagaimanapun keadaan yang terjadi, pemerintah tidak dapat mengontrol secara penuh atas hak orang tua untuk memiliki anak. Dalam negara kita pun sudah terlanjur muncul stigma mengenai sebuah hubungan pernikahan yang harus menghasilkan keturunan dan juga stigma tentang banyak anak, banyak rezeki. Sehingga kebijakan tes kelayakan ini hanya akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Kita juga harus melihat batas peran pemerintah dalam masalah terkait kelayakan orang tua untuk memiliki anak. Pemerintah hanya dapat ikut berperan dalam membantu menciptakan keluarga yang tentram dan harmonis, sehingga tidak terjadi konflik sosial yang disebabkan oleh retaknya hubungan keluarga ataupun pola asuh yang salah. Maka dari itu, karena peran pemerintah hanya sebatas pada aspek ketahanan keluarga, maka pemerintah tidak dapat dibenarkan untuk mewajibkan para orang tua melakukan tes kelayakan guna memiliki anak. Dalam konsep ketahanan keluarga, orang tua memiliki peran krusial dalam menghadapi dan mengelola permasalahan yang timbul dalam keseharian, sehingga fungsi keluarga tetap mampu berjalan dengan harmonis dan kesejahteraan lahir serta batin pun dapat tercapai. Pemerintah juga dapat berperan dalam konsep tersebut. Namun, konsep tersebut tidak dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk dapat ikut campur atas hak orang tua dalam memiliki anak, melainkan ikut campur dalam membantu menyediakan media pendukung terciptanya ketahanan keluarga. Selanjutnya adalah argumen yang kedua. Stigma mengenai sebuah hubungan pernikahan yang harus menghasilkan keturunan dan juga banyak anak, banyak rezeki merupakan hal yang sudah lumrah di negara kita. Masyarakat menganggap bahwa memiliki anak merupakan salah satu fase yang harus dilalui oleh manusia, sehingga tingkat kelahiran pun meningkat dan menimbulkan kasus salah pola asuh yang semakin marak terjadi. Dengan fakta tersebut, kondisi keharmonisan keluarga-keluarga yang ada saat ini sangatlah mengkhawatirkan bila tidak diperhatikan dengan serius. Saat ini pemerintah memang memiliki Kementerian Agama dan juga BKKBN yang bertugas untuk mendorong terciptanya keharmonisan bagi keluarga-keluarga di Indonesia.
Namun, peran kedua lembaga tersebut masih kurang efektif untuk mengurangi tingkat kasus terjadinya kesalahan pola asuh pada anak. Ini berarti dibutuhkan mekanisme tambahan sebagai aksi pencegahan kekerasan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam permasalahan ini, tim oposisi memiliki kemungkinan terburuk yang lebih baik daripada kemungkinan terburuk yang dapat terjadi pada tim pemerintah, yakni lambatnya program ketahanan keluarga agar dapat diterapkan secara merata. Walaupun program tersebut lebih lambat dalam penerapannya, namun pencegahan kesalahan pola asuh yang dapat terjadi akan lebih efektif dicegah dalam program ini. Karena pada dasarnya, orang tua akan belajar dari kondisi mereka dan berusaha untuk mengatasi masalah yang ada guna menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa terdapat budaya yang dapat mendorong kelancaran program ini, yakni konsep pola asuh dalam budaya Jawa yang berfokus pada tata krama dan kerukunan. Saya harap Anda sekalian dapat berpihak pada tim oposisi agar dapat menentukan atau memperoleh hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, sekian dari saya. Terima kasih.